Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mmm, kali ini kami dari kelompok 7 akan menganalisis bisnis PT Astra International dari periode tahun 2020 hingga 2024 untuk memenuhi mata kuliah tugas mata kuliah Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu kami, Bapak Wira Pramana Putra SMMM. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ansyari. Perkenalkan, nama saya Hugo Farel Budiarta. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Fauzan. Perkenalkan, nama saya Rayhan Arsameswara. Enggak. Perkenalkan, nama saya Rayhan Arsameswara. Perkenalkan, nama saya Daniel Nariswari. Oke. Selanjutnya, PT Astra itu apa aja yang akan dijelaskan oleh Raihan? Terima kasih, Rasya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu PT Astra. PT Astra ada internasional. TBK adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang industri. Awalnya, Astra berdiri pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan umum. Namun sering berjalannya waktu, Astra berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan berbagai lini bisnis, seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, di bisnis, infrastruktur, teknologi, informasi, dan energi. Nah, kantor pusatnya itu berada di Jakarta dan Astra memiliki ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu di sini ada misinya, yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Nah, misi ini berarti Astra berkomitmen untuk tumbuh dan maju bersama bangsa Indonesia. Jadi bukan cuma cari keuntungan, tapi juga ingin memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari karyawan, pelanggan, pemegang saham, hingga masyarakat luas. Nah, intinya perusahaan Astra ini ingin membangun kesejahteraan bersama melalui nilai dan kontribusi yang positif. Lalu divisinya itu yang pertama menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan struktur keuangan yang solid. Artinya, Astra ini ingin dikenal sebagai perusahaan dengan sistem manajemen yang solid dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Nah, Astra ini ingin menjadi organisasi yang cerdas, cepat beradaptasi, dan berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Lalu ada filosofinya yaitu Catur Dharma Astra. Itu tuh 4 nilai utama yang menjadi dasar sebuah tindakan keputusan Astra. Yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Astra ingin keberadaannya memberikan dampak positif bagi Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, Astra selalu berusaha memberikan kualitas dan layanan terbaik agar pelanggan puas dan percaya. Lalu yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Itu tuh Astra menghargai perbedaan, membangun kerjasama antar karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Lalu yang terakhir, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nah, Astra terus berinovasi dan meningkatkan kinerja agar bisa menjadi perusahaan unggul. Lalu ada tujuan utama itu aspirasi keberlanjutan, advancing our sustainability journey, menjadi perusahaan yang lebih sustainable dan resilient pada tahun 2030 dan seterusnya. Strategi kontribusi nyata itu Triple P Roadmap. Pertama, portofolio, bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient. People, mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Lalu, public contribution, memperdayakan dan mendukung masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Jadi, fokus Astra bukan hanya pada bisnis, tapi juga pada manusia dan masyarakat agar tumbuh bersama dengan bangsa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hugo Farel. Oke, terima kasih Raihan. Selanjutnya di sini ada pasar sasaran dari PT Astra. Yang pertama ada otomotif. Jadi di otomotif ini mereka memasarkan ke masyarakat kelas menengah ke atas yang butuh kendaraan pribadi atau untuk berniaga. Selanjutnya ada di jasa keuangan. Jasa keuangan ini PT Astra memiliki sasaran untuk individu dan pelaku usaha kecil menengah seperti UKM. Mungkin ya, selanjutnya ada untuk di alat berat juga atau infrastruktur. Perusahaan Astra ini
memiliki juga untuk perusahaan konstruksi, energi, dan perkebunan. Dan juga ada digital. Di digital ini PT Astra memiliki semacam aplikasi gitu, Astra Pay, Moxa, dan Seva untuk generasi muda dan pengguna digital yang mengutamakan kemudahan. Nah, selanjutnya di sini ada industri dan pesaing utama dari PT Astra. Dari industri dan prospek itu ada beroperasi di industri otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan infrastruktur. Industri berkembang dan kompetitif. Terus ada prospek jangka panjang, cerah, didorong oleh tren kendaraan listrik, electric vehicle, energi hijau, dan digitalisasi layanan keuangan. Selanjutnya ada pesaing utama dari otomotif itu ada produsen global seperti Toyota, Honda, dan Hyundai. Kalau di pembiayaan ada Adira Finance, Mandiri, Tunas Finance. Selanjutnya di keunggulan Astra itu mereka memiliki keunggulan secara ekosistem bisnis terintegrasi, jaringan distribusinya luas, dan layanan purna jual solid. Selanjutnya ada satu lagi reputasi merek. Oke, selanjutnya ada struktur hukum dan kepemilikan. Jadi di sini PT Astra itu memiliki bentuk hukum perseroan terbatas atau PT dengan status korporasi publik. Selanjutnya juga ada status saham. Status saham di PT Astra ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham ASII. Selanjutnya ada tujuan bentuk usaha dari PT Astra, memperoleh tambahan modal dari masyarakat luas serta menjamin transparansi akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola yang baik. Lanjut ada pemegang saham mayoritas. Di sini ada pemegang sahamnya itu ada Jordan Cycle dan Carriage Ltd sekitar 50,1%. Terus ada juga kepemilikan lain. Sisanya dimiliki oleh investor publik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Terus ada manfaat struktur, memberikan kestabilan finansial, memperluas jaringan bisnis internasional, dan membuka peluang investasi jangka panjang. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Daniar. Oke, terima kasih Hugo. Jadi sekarang aku mau jelasin tentang produk dan layanan utamanya nih. Jadi secara garis besar, bisnis utama Astra mencakup produk fisik seperti mobil, motor, dan alat berat yang kita lihat sehari-hari, serta layanan pendukung yang vital seperti pembiayaan, asuransi, infrastruktur, dan energi. Ini menunjukkan bahwa Astra tidak hanya menjual barang, tetapi juga ekosistem pendukungnya. Lalu poin utama kategori layanannya, yang pertama ada otomotif yang full ekosistem, mulai dari penjualan, suku cadang, hingga pembiayaan armada. Kemudian ada jasa keuangan yang memudahkan kepemilikan aset dengan pembiayaan dan perlindungan asuransi. Yang ketiga ada alat berat dan agribisnis yang menyediakan kebutuhan dasar, industri, dan pangan. Nah, selanjutnya ada infrastruktur dan logistik yang menghubungkan rantai pasok melalui manajemen jalan tol dan layanan logistik. Nah, yang terakhir ada energi dan pertambangan yang fokus pada investasi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan. Oke, selanjutnya ada fitur uniknya nih. Jadi, keunikan Astra adalah ekosistem terintegrasi di mana pembelian kendaraan langsung terhubung dengan layanan finansial, suku cadang, dan after sales. Ini menciptakan lingkaran bisnis yang kuat dan loyalitas pelanggan. Lalu ada jaringan dan skala operasional yang didukung oleh lebih dari ratusan anak perusahaan. Astra memiliki skala operasional yang masif. Skala ini memberikan keuntungan besar dalam negosiasi pemasok dan optimalisasi rantai pasok sehingga mereka selalu kompetitif dan efisien. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Boleh. Nah, selanjutnya ada analisis kualitas situs web. Situs web Astra yang pertama tuh ada fungsi situs webnya. Nah, fungsinya tuh wajah digital utama, kanal komunikasi strategis bagi investor atau mitra dan pusat informasi bisnis. Yang kedua ada usabilitas dan konten. Di antaranya ada tersedia bahasa Indonesia dan Inggris,
desain profesional dengan navigasi intuitif, dan yang terakhir konten lengkap, relevan, dan diperbarui aktif, misalnya Berita Asra 2025 Awards. Yang ketiga, ada interaksi dan kelemahan. Interaksi dasar, formulir kontak kami keterbatasan, fitur interaktif masih terbatas, tidak ada login, live chat, atau personalisasi. Rekomendasi, perlu optimasi performa mobile dan mempertimbangkan fitur seperti chatbot atau portal investor. Yang keempat, di keamanan di antara lainnya ada menggunakan protokol HTTPS untuk enkripsi data dan juga memiliki halaman kebijakan privacy yang menjelaskan pengolahan data. Catatan, waspada, pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Asra. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Rasya. Oke, baik. Sebelumnya Ali, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Di Astra itu memiliki pimpinan kunci yaitu Joni Bonarta Jodro, yaitu sebagai presiden direktur, yang dimana fokus pada integrasi otomotif dan jasa keuangan, serta sinergi 7 lini bisnis dan digitalisasi. Dan dia juga mempunyai pengalaman di mana Joni Bonarta ini memiliki manajemen operasional dan risk management, pengalaman end-to-end di ICC dan Isuzu Daihatsu. Dan juga yang kedua ada Prijono Sugiarto sebagai presiden komisaris. Dia sebagai pengawasan strategis menjaga standar GCG, yaitu GCG ini adalah good corporate governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik, dan juga hubungan dengan pemegang saham mengendali. Pengalaman dia sebagai teknik otomotif dan ekonomi bisnis di lulusan Jerman, kepemimpinan korporat jangka panjang, mantan presiden 2010 hingga 2020. Dan yang ketiga adalah anggota komisaris independen Mulyaman D. Haddad, yaitu keahlian regulasi dan jasa keuangan, mantan kedua DK OJK. Dan kesenjangan atau tantangan dalam manajemen itu ada integrasi digital lintas portofolio, kesulitan harmonisasi proses dan data di 7 lini bisnis dan 300 entitas, dan regenerasi kepemimpinan membutuhkan talenta yang adaptif terhadap disrupsi teknologi dan transisi energi, dan juga kapabilitas transisi hijau, perlu pendalaman kompetensi di bidang energi terbarukan dan sirkularitas rantai pasok. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Sistem utama yang digunakan yaitu ada ERP, terintegrasi grup, mendukung keuangan logistik, pengadaan, dan juga SCM untuk efisiensi multi entitas. Dan yang kedua ada HRIS dan talent platform, mengelola siklus SDM dan mendukung mobilitas talenta pada 100.991 insan Astra. Dan yang ketiga, data dan analitik big data itu memperkuat pengambilan keputusan baik di level operasional maupun strategis, dan juga digunakan untuk pemantauan kualitas operasional otomotif, pembiayaan, dan layanan pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah Sustainable Dashboard, yaitu memantau pencapaian target Astra 2030 Sustainable Aspiration, memastikan kinerja lingkungan sosial dan tata kelola ESG terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja perusahaan. Dan juga fokus ini juga untuk penguatan keamanan cyber dan kepatuhan regulasi pada skala portofolio yang kompleks. Mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.